Halo? Bro, gue butuh pemasukan tambahan banget nih. Ada ide nggak? Podcast yang kemarinan itu emang gak ngasilin sama sekali. Podcast modelan kayak gue gini mah, mana bisa dapat duit? Makanya hosting podcastnya di First Story aja. Di sana ada First Story Ads. Podcast kita bisa dapat duit tuh lewat iklan kayak gini. Hah? Ini iklan? Dapatnya lumayan loh. Rutin tiap bulan langsung masuk ke rekening. Hah, serius lu? Haho. Iyalah. Udah gitu podcastnya bisa didengerin di semua platform kayak Spotify, Noise, Apple Podcast. Semualah. Ya udahlah, kita gas aja lah yuk. Gue mau udah join. Bentar ya, gue closing dulu. Ah, closing? Emang ini iklan beneran ya? First Story, platform hosting podcast paling ideal, rahasia para podcaster sukses. Mulai perjalanan berpodcastmu dengan First Story dan monetisasi kontenmu sekarang juga. Pelajari lebih lanjut di www.firststory.me. Terima kasih dan silakan menikmati episode ini. Iya beneran iklan ini mah. Oke, gimana kabar teman-teman semuanya? Ria di sini di podcast Self Healing. Ngomong-ngomong, kita udah lama banget gak sih nggak ketemu? Asik. Nah, gue bakal kasih salam nih buat teman-teman di sana yang lagi dengerin. Barakallahu fikum. Semoga Allah selalu memberkati, merahmati kita semua. Ada salah satu komen di First Story. Halo Mbak Ria, bahas tentang topik Law of Attraction dong. Apakah memang real atau hanya suggest? Terima kasih. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Mungkin udah banyak juga sih konten-konten tentang Law of Attraction, karena gue tahu Law of Attraction di YouTube itu ada salah satu mbak-mbak, gue lupa sih namanya, tapi intinya dia ngebahas tentang itu. Dia menginginkan sesuatu misalkan kayak mobil gitu ya, terus dia sholawat gitu ya, ibadah, doa dan kawan-kawan. Intinya dia meminta itu dan fokus ke situ. Lambat laun alhamdulillah Allah izinkan untuk mendapatkan mobil yang dia inginkan tersebut. Ya sebagai manusia wajar lah ya kita menginginkan sesuatu, karena memang itu udah fitrah. Ketika kita lahir itu pasti ada namanya keinginan, ada namanya challenge-nya adalah ketakutan. Itu sudah sunatullah ya. Nah, apa sih sebenarnya definisi dari law of attraction itu sendiri? Jadi kalau kata ChatGPT ya teman-teman, gue kadang-kadang lebih suka ke ChatGPT karena dia bisa merangkum dari semua artikel-artikel di internet ya, daripada gue ngecek satu-satu. Jadi law of attraction sendiri adalah teori bahwa pikiran positif atau negatif dapat menarik pengalaman atau hasil positif atau negatif dalam hidup seseorang. Gimana? Mudeng gak lo bahasa kayak gitu? Jadi intinya ketika lo berpikir positif itu juga akan berdampak positif ke dalam hidup lo. Dan ketika lo berpikir negatif, suudon gitu ya, itu juga akan berdampak pada hidup lo menjadi negatif ya. Kalau misalkan lo tahu sebenarnya di dunia sains pun itu sudah ada spillnya. Ya seperti kita tahu bahwa sains itu tidak bisa merepresentasikan atau mewakili kehidupan nyata kita, but at least itu ada spillingnya gitu loh. Apa sih mbak ngomong apa? Ya maksudnya ada pembahasan atau wacana tentang itu, yaitu tentang Reticular Activating System (RAS). Kamu bisa search itu, di mana otak kita itu biasanya memfilter hal-hal atau informasi yang kita anggap penting doang. Ketika lu menginginkan Innova, ya lo mbak kenapa Innova? Padahal gue gak di endorse loh. Oke, let's say ketika lu menginginkan Innova nih, biasanya lu gak aware soal Innova ke Avanza ke, tapi ketika lu menginginkan sesuatu di jalanan itu seolah-olah semua mobil Innova lagi, ke sono Innova lagi. Karena apa? Karena fokus otak lo itu akan terfilter ke hal-hal yang lo inginkan doang. Sebenarnya ke situ teman-teman. Nah, ketika saat itu lo pikir bahwa gue gak akan bisa. Padahal lo belum melakukan sesuatu dan kamu udah menjudge dirimu gak bisa. Itu secara otomatis otak itu berpikir bahwa lo gak bisa. Ada kinerja otak yang lo gak sadarin gitu loh. Kalau misalkan kayak makan, minum itu kan kamu sadari itu ya. Jadi kayak tangan bergerak ngambil makan itu kan kinerja yang lo sadarin. Tapi ketika ada di kinerja yang lo gak sadarin itu, contoh misalkan kayak
sistem pencernaan seperti apa. Itu kan tanpa lu sadarin kan. Otomatis ya udahlah yang penting pup aja gitu kan. Nah itu ada hal-hal yang lu nggak tahu itu. Ya nggak kelihatan di kasat mata lo dan itu tetap bekerja. Which is ketika lo memikirkan hal-hal yang negatif, lo nggak mampu, ya beneran nggak mampu. Jadi seolah-olah tubuh lo itu membatasi dirinya. Ya udahlah nggak mampu. Dan ini terjadi ke anak gue yang pertama. Ketika dia tuh sudah usia sekarang berapa ya? 9 tahun. Dimana anak-anak di daerah gue itu baru lahir itu bisa naik sepeda men. Sementara dia udah usia 9 tahun dia nggak bisa naik sepeda. Dan itu kenapa kalau gue melihat karena dia punya mental block. Dia nggak menginginkan itu. Dia juga ketika disuruh latihan naik sepeda dia udah males duluan. Dia bilang enggak aku nggak bisa. Dan beneran akhirnya dia nggak bisa beneran gitu. Sulit banget ngajarin dia naik sepeda. Asli dan itu challenge banget. Beda dengan anak gue yang kedua ketika dia itu nggak ada pikiran apapun bahkan. Ya udah main sepeda aja gitu kan. Nyoba sepeda nyoba aja jatuh ya udah bangkit lagi gitu kan. Itu jauh lebih mudah untuk mengajari dia life skill. Itu yang terjadi. Dan itu yang gue observe. Lu percaya atau nggak percaya dulu tuh gue ngikutin banget yang namanya motivator. Dimana ketika lo punya mimpi, tulis itu di kertas, taruh di tembok, tempel. Dan itu gue lakuin ketika masa-masa akhir kuliah. Mungkin sekitar 2008-an, 2009 ya. Banyak banget gue punya mimpi tuh saking gampangnya gue bermimpi ya. Punya keinginan itu saking mudahnya. Contohnya ketika gue punya keinginan untuk membuat radio sendiri. Waktu itu rumah, mobil, ya udah tulisannya rumah, mobil gitu doang, nggak detail mereknya apa gitu-gitu, nggak sedetail itu sih. Gue cuma nulis punya rumah sendiri, mobil sendiri. Dan ada beberapa hal-hal yang lain. Contohnya kayak punya agensi marketing ya. Marketing agency kalau sekarang. Zaman dulu tuh masih nggak ada istilah-istilah kayak gitu, tapi sekarang udah hype banget kan. Ada beberapa yang sudah tercapai. Contohnya kayak sekarang podcast. Ya kan, itu kan kayak radio gue sendiri. Dan ada beberapa yang sudah terwujud. Dan lo tau nggak? Ini lucunya ya. Kalau misalkan yang konten kreator lain mungkin kayak every single day sholawatin aja, terus berdoa terus tentang itu. Gue tuh enggak. Gue cuma nempelin, ya Allah kabulkan. Udah, habis itu gue lupa. Dan lambat laun tanpa gue sadari, bahkan gue udah lupa tentang mimpi-mimpi itu Allah tetap kabulkan teman-teman. Kita berdoa, jalani hidup seperti biasa aja sebaik mungkin. And that's it, gak perlu sampai nipu-nipu lah, gak perlu apalah, gak perlu anu lah. Nanti Allah kabulkan. Allah itu bukan hanya memberikan apa yang lo butuhin, tapi juga apa yang lo inginkan. Ya emang sebaik itu Allah. Kan keinginan itu kan, ini ya catatan dulu ya, keinginan yang baik itu kan juga ilham dari Allah kan. Kita sudah dikasih takdir ke sana. Kita udah diberi way atau jalannya ke sana. Tinggal lo mau jalan atau enggak. Apakah kita menjalaninya dengan doa dan yakin sepenuhnya sama Allah, atau justru kita stres dengan keinginan kita itu? Itu kan pilihan, kembali lagi ke pilihan, tergantung iman masing-masing. Kan nggak mungkin dong Allah ngasih kita keinginan tapi nggak dikasih potensi takdir ke sana. Itu namanya kan dolim. Kan Allah nggak mungkin dolim dong. Jadi intinya law of attraction itu adalah prasangka. Lo mau berprasangka bahwa yang mengabulkan keinginan kamu adalah alam semesta atau Allah. Nah, atau misalkan jin atau botol atau gelas atau kalung, kembali lagi ke iman masing-masing. Apa yang lo percaya? Siapa yang lo percayai akan mengabulkan keinginan-keinginan kamu? Ya sebagai seorang muslim tentu Allah saja kan yang mengabulkan sesuatu terjadi. Tidak ada daun yang jatuh sekalipun dari dahan pohon kecuali Allah izinkan. Jadi kembali lagi itu ke tauhid. Jangan sampai lu kepleset bahwa yang mengabulkan itu adalah alam semesta. No, alam semesta itu juga makhluknya Allah. Satu-satunya, the one and the only one, which is Allah. Ada di zikir setelah sholat fardu. Kalau misalkan lu pernah buka ya, cek deh di websitenya Rumah Isyo. Nanti gue share juga linknya.
Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Allah akan memberikan sesuatu ya ke kamu nih. Meski seluruh dunia itu mencegahnya. Gak ngaruh gitu. Dan sebaliknya ketika Allah menahan sesuatu, ya kita belum akan dan kita ngomong apa sih? Ya kita belum akan dapet apa yang lo inginkan itu. Meski seluruh dunia nih, seluruh dunia gak cuman lo bekerja keras untuk memberikan itu ke lo. Dan ketika Allah menahan sesuatu, ingat nih, berarti memang ada waktu yang lebih tepat atau ada ganti yang lebih tepat, lebih baik. Kita punya keinginan, kita punya kehendak, tapi Allah juga punya kehendak. Dan yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki. Lo mau percaya atau gak percaya, tetap itu yang akan terjadi. Kehendaknya Allah. So challenge kita adalah sabar dan juga yakin. Jadi sebenarnya kalau kita sambungkan benang merah dari law of attraction itu dengan hadis Nabi bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, gini loh. Ini misalkan gini, gue punya temen nih, temen gue udah gak suka sama gue. Ketika gue berbuat baik sekalipun, ya karena prasangka dia udah jelek sama gue, apapun yang gue lakuin, sebaik apapun gue, sesempurna apapun gue buat dia, di mata dia itu selalu jelek. Begitu juga dengan kita sebagai manusia, ya kan? Ketika kita udah mikirnya jelek sama Allah, mau Allah kabulkan keinginan-keinginan lo pun, buat lo Allah tetap aja tidak mengabulkannya. Itu otak, itu kinerja otak ternyata. Ya, dunia itu sudah ada jatahnya, lu tinggal jalan aja, lu doa, lu yakin aja, sabar, yakin bahwa itu akan terjadi selama doa lo itu tidak mengandung kezoliman dan pemutusan silaturahim. Itu ada hadisnya. Ya, jadi percaya aja, tinggal lu sabar aja, udah jalanin aja hidup lo. Doa, udah jalan seperti biasa, nggak usah tersiksa tiap hari mikirin Asus, tiap hari mikirin Innova, tiap hari mikirin rumah. Santai aja, santai, woles aja, tenang, ada masanya. Oke? Ingat bahwa law of attraction itu terjadi atas izin Allah. Oke? La haula wala quwwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gue masih ada deh satu pertanyaan yang gue belum bisa jawab, tapi insya Allah akan gue jawab secepatnya, as soon as possible, dari teman kita anonim. Pertanyaannya adalah tentang lingkungan kerja yang agak toksik ya.